Baik, kita masuk pelan-pelan. QS Al-Araf ayat 168 berbicara tentang Bani Israel yang kami pecah. Mereka menjadi beberapa golongan di bumi. Di antara mereka ada yang saleh dan ada yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan kebaikan dan keburukan agar mereka kembali. Sekarang kita dekati dengan kacamata tasawuf tadabur, kalbu perenungan hati, dan tazkiyatun, nafs penyucian jiwa. Dalam horizon pemikiran Ibnu Arabi dan Al-Hallaj secara lahiriah, ayat ini bicara sejarah. Secara batiniah, ia bicara tentang dirimu sendiri, dipecah menjadi golongan-golongan, bukan hanya peristiwa sosial. Dalam pendekatan tasawuf, itu adalah simbol kondisi jiwa manusia dalam satu tubuh. Ada banyak umat, nafs amarah jiwa yang memerintah kepada hawa nafsu, nafs lawamah jiwa yang menyesali, nafs mutmainah jiwa yang tenang. Manusia itu bukan satu suara, ia seperti majelis yang ramai di dalam dada. Menurut Ibnu Arabi, realitas luar adalah tajalli penampakan dari realitas tunggal. Artinya, perpecahan itu bukan sekadar hukuman, tetapi manifestasi dari sunatullah dalam jiwa. Diferensiasi agar kesadaran lahir. Tanpa kontras, kita tidak mengenal cahaya. Tanpa perpecahan batin, kita tidak sadar sedang mencari keutuhan. Ayat ini mengatakan, ada yang saleh, ada yang tidak. Dalam kerangka Ibnu Arabi, keduanya tetap berada dalam lingkaran kehendak ilahi, bahkan yang tidak baik pun berada dalam orbit takdir sebagai bagian dari proses pembelajaran ruh. Ini bukan pembenaran dosa, ini pemetaan ontologis. Cara wujud bekerja, Tuhan menampakkan sifat jalal keagungan yang keras dan jamal keindahan yang lembut melalui dinamika hidup manusia. Lalu, kalimat kunci, kami uji mereka dengan kebaikan dan keburukan agar mereka kembali. Nah, ini inti marifatullah. Ujian bukan cuma penderitaan, kebaikan juga ujian. Kekayaan bisa lebih berbahaya dari kemiskinan. Pujian bisa lebih merusak dari celaan. Dalam tasawuf, dua-duanya adalah alat tazkiyah. Al-Hallaj melihat kembali Yargiun sebagai pulang ke kesadaran tauhid murni. Manusia terserai bero karena lupa asalnya. Ia merasa terpisah dari Tuhan. Ketika diuji, struktur ego retak. Retakan itu memberi celah bagi cahaya marifat. Ingat ungkapan Al-Hali, ana al-haq. Itu bukan klaim ego, melainkan lenyapnya ego dalam kesadaran bahwa yang nyata hanya Al-Haq yang maha benar. Dalam konteks ayat ini, perpecahan dan ujian adalah proses penghancuran identitas palsu sampai tinggal kesadaran ilahi. Sekarang, kita tarik ke dalam diri. Di dalam kalbu, kamu pun terpecah. Ada bagian yang ingin taat, ada yang ingin dunia, ada yang ingin dipuji, ada yang ingin hening. Allah menguji dengan dua kutub, nikmat dan musibah. Keduanya memeras isi hati. Apa yang keluar? Syukur atau sombong? Sabar atau protes? Tazkiyatun nafs adalah proses menyatukan kembali fragmen-fragmen itu. Dari banyak golongan batin menuju tauhid batin. Dari keragaman dorongan menuju satu orientasi, kembali kepadanya. Sekarang kita masuk ke QS Al-Araf, ayat ke-169. Ayat ini berbicara tentang generasi penerus yang mewarisi kitab, tetapi mereka mengambil keuntungan dunia yang rendah, arat hadza aladena. Lalu berkata, kami akan diampuni, dan terus mengulang pola yang sama. Secara sejarah, ini kritik terhadap siklus moral manusia. Secara tasawuf, ini kritik terhadap jiwa yang belum matang. Mari kita dekati melalui horizon pemikiran Ibnu Arabi dan Al-Hallaj. Ayat ini menyingkap satu penyakit batin yang sangat halus. Mengandalkan rahmat tanpa membersihkan ego. Mewarisi kitab dalam tafsir batin. Artinya, manusia mewarisi potensi ma'rifat. Setiap kalbu membawa kitab dalam bentuk fitrah, cahaya ilahiyah. Tetapi ayat ini menunjukkan paradoks. Warisan suci tidak menjamin kesadaran suci. Ibnu Arabi melihat manusia sebagai cermin tajalli, penampakan sifat-sifat Tuhan. Namun cermin bisa berdebu. Jika hati masih terikat pada aladna yang rendah, yang fana, maka ia menangkap pantulan dunia, bukan pantulan Al-Haq. Alatna bukan hanya harta. Ia adalah apapun yang membuat hati berat, ke bawah,
popularitas, pengakuan, rasa aman palsu, bahkan ilmu agama yang dipakai untuk posisi sosial. Lalu mereka berkata, kami akan diampuni. Inilah jebakan nafs yang paling canggih. Ego memakai konsep rahmat sebagai pembenaran kelalaian. Dalam psikologi ruhani, ini disebut ilusi spiritual. Merasa dekat dengan Tuhan, padahal masih berputar di sekitar diri sendiri. Al-Halaj berbicara tentang fana, lenyapnya diri dalam kebenaran. Tetapi ayat ini menggambarkan kebalikannya. Diri yang tetap utuh, tetap dominan, lalu menempelkan label agama di atasnya. Itu bukan marifat, itu kosmetik ruhani. Tadabur kalbu atas ayat ini mengajak kita bertanya dalam diam. Apakah taubatku transformasi atau hanya penenang rasa bersalah? Apakah aku mencari Allah atau mencari rasa aman dari murkanya? Tazkiyatun nafs di sini berarti memutus siklus. Ayat ini menegur pola berulang, jatuh, menunda perbaikan, merasa aman, jatuh lagi. Dalam tasawuf, selama pola itu belum dipatahkan, jiwa masih berada pada tingkat nafs, lawamah menyesal, tapi belum berubah secara radikal. Ibnu Arabi akan mengatakan, dunia bukan musuh, keterikatanlah yang menggelapkan. Dunia adalah tajali jamal keindahan Tuhan. Tapi ketika hati melekat padanya, ia berhenti menjadi jendela dan berubah menjadi tirai. Ma'rifatullah menuntut keberanian, memurnikan niat, bukan sekadar berharap ampunan, tetapi berubah menjadi pribadi yang tidak lagi nyaman dengan kelalaian. Ayat ini seperti cermin keras. Kita bisa membawa kitab di tangan, tetapi masih diperbudak yang rendah di hati. Hakikat marifat bukan merasa aman karena rahmat. Hakikat marifat adalah merasa malu kepadanya, karena masih condong pada selainnya. Dan di situ letak misterinya. Rahmat Allah memang luas, tetapi rahmat itu bukan untuk membuat kita stagnan. Rahmat adalah energi untuk bangkit. Sekarang kita masuk ke QS Al-Araf ayat 170. Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kitab dan mendirikan sholat, sesungguhnya kami tidak menoniakin pahala orang-orang yang melakukan perbaikan. 3 kata kunci: berpegang teguh, salat, dan islah perbaikan. Mari kita baca dengan mata batin melalui cakrawala ruhani Ibnu Arabi dan Al-Halaj. Ayat sebelumnya 169 berbicara tentang orang yang mewarisi kitab tapi menjadikannya alat dunia. Ayat 170 seperti jawaban, bukan sekadar memiliki kitab, tetapi berpegang teguh, yumsikuna. Dalam tasawuf, berpegang bukan aktivitas tangan, melainkan keadaan hati. Kitab di sini bukan hanya mushaf tertulis, tapi kitab wujud tanda-tanda Allah di dalam dan di luar diri. Berpegang teguh berarti menjadikan wahyu sebagai poros orientasi batin, bukan sekadar referensi intelektual. Ibnu Arabi melihat wahyu sebagai tajali kalam, ilahi penyingkapan firman Tuhan. Dalam realitas, orang yang berpegang teguh bukan hanya membaca teks, tetapi membaca realitas sebagai ayat. Ia melihat peristiwa hidup sebagai pesan. Dunia menjadi kitab terbuka. Lalu disebutkan, mendirikan salat. Salat dalam tasawuf bukan sekadar gerak dan bacaan, tapi mi'raj batin. Ia adalah latihan penyatuan perhatian. Ketika salat ditegakkan, ego diturunkan. Dalam istilah Al-Halaj, ini proses fana parsial lenyapnya aku. Sementara dalam kesadaran ilahi, jika ayat 169 menggambarkan jiwa yang mengulang dosa sambil berharap ampunan, ayat 170 menggambarkan jiwa yang menegakkan kesadaran setiap hari agar tidak jatuh pada pola lama. Salat itu seperti riset eksistensial 5 kali sehari. Ia memotong arus dunia yang menarik ke bawah alatnya. Tanpa salat yang hidup, hati mudah terpecah. Kemudian, Allah menutup dengan janji, tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang melakukan islah. Islah bukan hanya memperbaiki masyarakat, ia pertama-tama memperbaiki struktur batin. Dalam tazkiyatun nafs, islah berarti menyusun ulang hierarki dalam diri. Nafs tunduk pada ruh, ruh tunduk pada cahaya ilahi. Ibnu Arabi akan mengatakan bahwa insan kamil, manusia sempurna, adalah cermin yang jernih.
Islah adalah proses menggosok cermin itu. Allah tidak menyunaikan proses penggosokan, meski hasilnya belum sempurna. Al-Halaj menekankan cinta yang total. Dalam konteks ayat ini, berpegang teguh dan mendirikan salat bukan kewajiban kaku, tetapi ekspresi rindu. Orang yang sudah merasakan percikan, ma'rifat, tidak lagi melihat ibadah sebagai beban, melainkan sebagai pertemuan. Perhatikan kesinambungan 3, ayat 168-170. 168, jiwa terpecah dan diuji. 169, jiwa tergelincir dan mencari pembenaran. 170, jiwa yang sadar kembali dan berpegang teguh. Itu bukan sekadar kisah Bani Israel. Itu siklus batin manusia. Hakikat ma'rifatullah dalam ayat 170 adalah stabilitas, bukan ekstase sesaat, bukan ledakan pengalaman mistik, tetapi konsistensi memegang cahaya meski dunia menggoda. Ma'rifat bukan hanya momen tersingkap. Sekarang kita memasuki QS Al-Araf ayat 171, ayat yang dramatis. Gunung diangkat di atas mereka seakan-akan awan, dan mereka menyangka gunung itu akan jatuh menimpa mereka, lalu dikatakan, "Peganglah dengan kuat apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa." Secara zahir, ini peristiwa pada Bani Israel. Secara batin, ini peristiwa di dalam jiwa. Mari kita dekati melalui horizon ruhani Ibnu Arabi dan Al-Halaj. Gunung dalam tasawuf sering menjadi simbol beban tajali ilahi. Gunung adalah sesuatu yang kokoh, berat, dan tinggi. Dalam kisah Nabi Musa, gunung bahkan hancur saat menerima tajali QS Al-Araf 143. Artinya, realitas ilahi bukan perkara ringan. Dalam ayat 171 ini, gunung diangkat di atas mereka secara batin. Itu seperti kesadaran yang tiba-tiba ditekan oleh kebenaran. Ada momen ketika manusia tidak bisa lagi pura-pura tidak tahu. Kebenaran menggantung di atas kepalanya, seperti gunung siap runtuh. Ibnu Arabi melihat wahyu sebagai amanah eksistensial. Ketika cahaya pengetahuan datang, ia bukan sekadar informasi. Ia adalah beban ontologis, beban tanggung jawab wujud. Semakin tinggi kesadaran, semakin besar amanahnya. Gunung itu simbol beratnya komitmen spiritual. Manusia sering ingin cahaya, tapi tidak siap dengan konsekuensi cahaya. Kita ingin ma'rifat, tapi tidak selalu siap meninggalkan zona nyaman ego. Ayat ini berkata, peganglah dengan kuat. Pegang dengan kuat artinya bukan setengah hati. Dalam tazkiyatun nafs, setengah hati adalah awal keretakan. Jiwa yang ragu mudah goyah. Gunung di atas kepala adalah metafor bahwa hidup ini serius. Tauhid bukan mainan. Al-Halaj memahami kedekatan kepada Allah sebagai sesuatu yang total. Tidak ada kompromi antara cinta ilahi dan ego. Ketika kesadaran tauhid datang, ego merasa terancam. Itulah gunung yang terasa menekan. Kadang manusia hanya taat ketika takut. Ayat ini menunjukkan fase awal spiritualitas. Takut akan konsekuensi. Tetapi tasawuf tidak berhenti di takut. Ia bergerak menuju cinta. Gunung itu awalnya tampak ancaman, tapi bagi Arif, gunung adalah simbol ketinggian makom tingkatan ruhani. Yang berat itu bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengangkat. Dan ingatlah apa yang ada di dalamnya. Zikir di sini bukan sekadar lisan. Ia adalah kesadaran terus-menerus. Mengingat berarti tidak membiarkan hati tertidur. Dalam pendekatan Ibnu Arabi, lupa ghaflah adalah hijab terbesar antara manusia dan al-haq. Ayat ini seperti menggambarkan momen eksistensial. Saat hidupmu diguncang oleh peringatan keras, penyakit, kehilangan, kegagalan, krisis batin, dan kamu merasa seperti ada gunung di atas kepala. Itu bukan selalu hukuman. Itu bisa jadi panggilan. Ma'rifatullah sering lahir bukan dari kenyamanan, tetapi dari tekanan yang memaksa jiwa sadar. Hakikatnya, gunung itu bukan untuk menjatuhkan. Gunung itu untuk membangunkan.